Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian. Semoga kehidupan kita senantiasa selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat, sukacita untuk menapaki hari-hari juang kehidupan kita. Pada malam hari ini berjumpa kembali di dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk dibacakan, direnungkan oleh kita sekalian, terdapat dalam Yeremia pasal 38, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dan nas untuk kita baca secara khusus, yaitu pada ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perikop, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed-Melek. Ayat 12, berserulah Ebed-Melek, orang Etiopia itu, kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pada malam hari ini bersama-sama ketika kita telah memasuki hari ke-28 di bulan Juni tahun 2023. Tema untuk kita renungkan bersama, bertindaklah jangan diam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apabila kita menghadapi sebuah situasi yang terjadi kepada orang-orang yang sangat kita kasihi atau seseorang yang kita kenal secara baik, mereka mengalami ketidakadilan, baik perlakuan dari orang-orang sekitar, dari pihak lain terhadap diri mereka. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tinggal diam saja tanpa berbuat sesuatu apapun, bersikap masa bodoh, tidak peduli, cuek? Tentu kita punya beragam reaksi terhadap situasi yang demikian. Dan apapun pilihan kita, namun mari kita membuka diri untuk belajar bersama dari pengalaman kehidupan yang dialami oleh Yeremia ketika ia berada dalam situasi yang berat, manakala ia sebagai seorang yang ditahan atau dipenjara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi menceritakan tentang bagaimana Yeremia diperlakukan secara tidak adil. Para pemuka, kalau kita melihat dari ayat yang pertama disebutkan Sefatja, Gedalia, Yukal, dan Pasyur. Mereka ini menginginkan hukuman yang lebih lagi kepada Yeremia. Dan karena itu mereka menghadap sang raja dan meminta supaya Yeremia dihukum mati. Apa yang kemudian terjadi adalah mereka diberikan keleluasaan kuasa untuk menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan mereka ini. Sampai dalam bacaan ini kita menemukan juga mereka mengambil dan memasukkan Yeremia ke dalam sebuah perigi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ini merupakan sebuah konsekuensi yang diterima oleh Yeremia sebagai seorang nabi yang menyampaikan kebenaran-kebenaran yang datang dan bersumber daripada Allah untuk disampaikan kepada umat. Betul bahwa ada yang seringkali menunjukkan sikap pro, sikap kontra dalam sebuah situasi. Itu hal yang wajar dan hampir semua lini kehidupan kita dapat menemukan kelompok yang pro atau suara yang pro, kelompok yang kontra atau suara yang kontra terhadap sebuah persoalan yang terjadi.
Nah, pada malam ini kita belajar bersama dari sebuah pengalaman kehidupan seorang sida-sida yang berada di istana raja, seorang Ethiopia yang disebutkan namanya adalah Ebed Melek. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca pada bagian bacaan kita tadi, secara khusus dari ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-13 tadi. Apa yang dilakukan oleh Ebed Melek ini sebagai seorang sida-sida di istana raja, betul-betul Ebed Melek ini menunjukkan pelajaran-pelajaran kehidupan iman, kehidupan sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh belajar untuk mengimani kepada Allah melalui tindakan-tindakan konkret kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Katakanlah dalam suatu gambaran, ada kelompok yang terasing, ada kelompok yang teraniaya, ada yang mengalami keterancaman atas hidup, ada yang tidak dipandang atau bahkan dikucilkan dan sebagainya. Nah, dalam situasi ini ketika Ebed Melek menemukan sebuah fakta bahwa para pemuka ini, apa yang mereka lakukan, tindakan, perbuatan mereka ini sesuatu hal yang jahat, sebab ini mengancam kehidupan daripada Yeremia. Maka ia dengan bijaksana menghadap raja dan menyampaikan hal-hal yang ingin ia lakukan. Dan oleh sebab itu dalam bacaan kita tadi, kita melihat tindakan Ebed Melek ini mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, milikilah keberpihakan kepada mereka yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar memiliki kepedulian dan bela rasa kepada orang-orang yang lemah. Itu bukan berarti menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah memiliki keunggulan diri, kehebatan, kemampuan yang lebih daripada yang lain. Tetapi kita belajar dalam sebuah keprihatinan hidup bersama bahwa manakala kita menemukan ada sebuah ketidakadilan, ada sebuah situasi kesusahan, kemalangan yang dialami oleh orang lain karena perbuatan satu dua pihak kepadanya, maka tentu kita belajar untuk membuka mata, membuka telinga, bukan sebaliknya, menutup mata dan telinga terhadap kenyataan hidup yang dipenuhi dengan jeritan-jeritan hati dari orang-orang yang mengalami kesulitan ataupun kesusahan dalam hidup. Mengapa keberpihakan ini sangat penting? Sebab disinilah nanti akan semakin menunjukkan seberapa jauh kita memaknai kehadiran kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Seperti Ebed Melek, kita melihat manakala ia mengetahui yang terjadi kepada Yeremia, ia dapat merasakan seberapa jauh situasi itu menyulitkan Yeremia. Karenanya ia menunjukkan ia punya keberpihakan, dan keberpihakannya ini sesuatu yang bukan tanpa dasar, tetapi dasarnya adalah pada sebuah kehidupan Yeremia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita terpanggil dan belajar meneladani tindakan sikap daripada Ebed Melek, yaitu supaya kita berani untuk memberikan pertolongan. Dan pertolongan ini, pertolongan yang bukan ada dalam sebuah wacana kosong, tetapi pertolongan ini nampak dalam sebuah tindakan yang nyata, sebuah tindakan yang konkret. Apa yang dilakukan oleh Ebed Melek ketika ia mendapatkan persetujuan dari pihak raja. Dalam bagian bacaan kita tadi, secara khusus kita dapat melihat dari ayat 11 bagaimana Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian, tempat perbendaharaan, mengambil pakaian yang buruk-buruk, pakaian yang robek-robek,
lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Dan kemudian pada ayat 12 sampai 13 yang kita baca tadi, ia menyampaikan supaya Yeremia menaruh pakaian-pakaian itu di bawah ketiak sebagai ganjal tali. Jadi betul-betul tindakannya berani untuk memberikan pertolongan, dan tindakannya itu tidak separuh-separuh atau tidak setengah-setengah. Dan apa yang ia lakukan itu telah menghasilkan sebuah keselamatan, keamanan, bahkan membawa suatu kepastian bagi kehidupan Yeremia. Apa yang dilakukan karena ia memandang Yeremia adalah sebagai seorang nabi. Dan itu berarti secara tidak langsung kita juga menemukan bagaimana Ebed-Melek ini juga percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yeremia sebagai pesan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberanian untuk bertindak memberikan pertolongan di tengah situasi zaman yang penuh dengan begitu banyak keadaan yang seringkali membuat kita menjadi bergejolak, rasa keinginan kita untuk mengulurkan tangan, tetapi seringkali mengalami hambatan-hambatan yang tidak sedikit. Tetapi kita belajar bahwa memiliki keberanian untuk memberikan pertolongan, namun tindakan itu nyata karena ada suatu hal yang ingin dilakukan, menyelamatkan sebuah kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita bertindak, jangan kita diam. Kita tidak dapat melakukan hal-hal yang besar dalam satu kurun waktu, tetapi itu bukan berarti kita tidak dapat melakukan sebuah hal yang kecil, sebuah hal yang sederhana untuk kehidupan yang lain. Artinya, ketika kita mampu untuk menghadirkan diri kita menjadi sosok pribadi yang betul-betul memiliki keprihatinan, rasa peduli, yang mau mengalami, memiliki rasa empati dengan keadaan kehidupan orang lain, maka disitulah kita betul-betul belajar menghadirkan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita di balik segala keberadaan hidup, namun kita tetap memperbarui arah kehidupan kita. Hidup kita bermakna bagi kehidupan orang lain, terutama kepada mereka yang seringkali terasing, tersisihkan dalam berbagai situasi ketidakadilan yang dialami. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, sempurnakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus, kami mampu untuk memiliki keberpihakan, kami mampu untuk menunjukkan suatu sikap teladan seperti yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Mampukan kami, berkati kami, setiap pribadi, setiap keluarga yang mendengarkan perenungan firman pada malam ini. Doa-doa yang kami panjatkan dan serukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan yang senantiasa merahmati dan mengampuni dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin.